Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di ruangan saya. Di depan saya sudah ada beberapa peralatan di sini. Kita hari ini akan diskusi tentang program sekuensial PLC. Ya, nah kemarin kita sudah mencoba, kita sudah membuat video bagaimana membuat program sekuensial untuk 3 buah lampu, terus kemudian itu kita simulasikan menggunakan HMI. Anda bisa lihat dari video sebelumnya. Nah, nanti kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita akan tetap melakukan proses sekuensial yang sebelumnya. Nah, kemudian kita ada kasus, gitu ya. Kasusnya adalah di satu perusahaan menginginkan jika ada kendala di dalam listrik yang ada di misalnya sumber listrik dari PLN, di mana biasanya kalau misalnya listriknya terputus atau mati, maka sistem atau perusahaan menginginkan kalau itu di listriknya hidup kembali, maka sistem harus bisa mendeteksi di mana saat kapan sistemnya tadi mati dan kemudian sistemnya akan melanjutkan kinerja dari yang seharusnya. Nah, dengan menggunakan program yang kemarin kita buat sekuensialnya, maka kalau listrik mati terus kemudian kita hidupkan, maka kita harus menjalankan dari awal. Nah, tentunya ada beberapa kasus yang tidak menginginkan seperti itu. Ya, tentunya nanti proses-proses awal yang sudah berjalan itu tidak akan bisa digunakan. Nah, sistem menginginkan dia harus melanjutkan kerjanya. Nah, kita menggunakan PLC Omron CP1E, terus kemudian HMI-nya kita simulasikan dengan HMI Wentech. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, kita buka program CX Programmer, ya, CX Programmer kita. Nah, kemudian dari program CX Programmer kita tadi, kita coba upload, ya. Ini sudah ada programnya, kemarin yang sudah kita buat. Kita upload dulu programnya, kita auto online, gitu ya. Kemudian kita upload program PLC kita, ya, supaya programnya tertampil di komputer kita. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya kita mengupload program yang sudah kita buat, gitu ya. Nanti ini hanya saya tunjukkan hasilnya saja. Nah, ini program sudah terupload. Ini kita tunggu sebentar, sedang transfer. Oke. Nah, selanjutnya kita membuka Easy Builder Pro, ya. Jadi kita untuk Wintech kita menggunakan Easy Builder Pro. Nah, kemarin kita sudah buat desainnya juga. Nanti saya bisa menunjukkan untuk bagaimana programnya secara detail nanti. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya yang ada di sini. Oke, kita tunggu. Ya, kita buka program kita. Nah, sekarang kita akan compile untuk HMI-nya. Terus kemudian kita jalankan. Oke, sudah. Kemudian kita simulasikan.
Nah, ini kita coba setting timernya 5 detik. Oke, kemudian kita jalankan. Kita bisa menjalankan dari sini. Ini saya start. Nah, maka lampu akan menyala. Di sini terlihat lampunya menyala secara berurutan. Ya, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3 selama 5 detik. Anda lihat di sini. Saya bisa menghentikan juga dari sini, karena programnya sudah saya buat untuk menghentikan dari sini. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Sekarang yang akan kita lakukan adalah mematikan sistem kita. Kita tunggu, misalnya saat kita matikan, saat lampu 2 ini menyala. Ya, ini saya matikan, sehingga kondisi akhir itu saat lampu 2 menyala. Oke, nah kemudian kita jalankan di sini. Kita hidupkan lagi listriknya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kondisi lampu mati. Maka kalau kondisi padahal tadi kan kondisi terakhir lampu 2 ini menyala. Harusnya sistem kalau dihidupkan maka dia harus melanjutkan lampu 2 menyala. Lampu 3 dan seterusnya. Tetapi karena sistem ini masih menggunakan work area, maka sistem akan terreset, ya. Dia tidak akan menyimpan kondisi terakhir nyala lampunya, gitu ya. Nanti ini bisa dimanfaatkan di motor dan sebagainya. Maka ini saya start lagi, maka dia mengulang dari awal, ya, mengulang dari awal. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengganti program dengan holding area. Jadi work area program kita ganti dengan holding area. Ini saya matikan. Kalau saya matikan, maka dia akan menunggu sampai sekuensial terakhir. Kemudian setelah itu mati. Ya, oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mengganti program kita. Ya, kita buat program baru dengan menggunakan holding area. Oke, ini sudah. Kemudian kita koneksi online dan kita transfer programnya. Oke. Nah, kemudian kita simulasikan lagi. Tadi HMI-nya kita simulasikan lagi online. Nah, oke. Terus kemudian kita jalankan. Ya, ini jalan. Anda lihat di sini, lampunya jalan. Nah, nanti akan kita matikan pada saat kondisi lampu kedua menyala. Ya. Kemudian kita hidupkan lagi saat kondisi nanti, nah ini kita matikan. Kondisi lampu 2 mati, ya. Jadi lampu 2 menyala saat posisi sekuensial terakhirnya adalah itu. Maka kita hidupkan lagi sekarang. Maka dia akan melanjutkan sekuensial yang kedua. Terus selanjutnya sekuensial yang ketiga. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat programnya lebih detail. Oke, maka ini kita matikan. Oke. Oke, ya. Mari kita lihat lebih detail programnya di dalam di sini. Semoga ini nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, kita sekarang akan mencoba. Jadi kita akan lihat bagaimana saat lampu dinyalakan secara berurutan dengan menggunakan sekuensial yang memanfaatkan work area.
terus kemudian nanti kita lihat kondisinya bagaimana jika listrik mati. Nah, apa yang terjadi jika nanti work area-nya tadi diganti dengan holding area. Nah, sekarang kita akan mengambil CX programmer kita. Ya, kita akan mengupload program kita. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengkoneksikan kabel USB atau RS232, kita bisa auto online, direct online. Ini tergantung kita mau lewat mana, lewat serial. Di sini kita di COM 6 atau lewat USB, ya. Kita bisa lewat dua-duanya. Ya, ini kita lewat serial, sekalian mencoba untuk apakah koneksinya di serial yang nantinya akan terhubung ke HMI kita itu berjalan dengan baik. Ini kita koneksikan, maka si software akan mencari mana atau PLC mana yang sekarang kita koneksikan, gitu ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, maka ini akan mentransfer semua program maupun setting yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini adalah program kita. Anda lihat di sini, ini adalah program kita. Jadi kalau ini nanti kita start dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang kita buka software kita, isi Boodle. Ini kita offline aja. Karena nanti kita akan koneksi HMI virtual kita melalui RS232, maka kita tidak bisa menggunakan untuk dua keadaan. Jadi satu untuk PLC, untuk software PLC, satunya lagi untuk isi Boodle, harus salah satu. Jadi nanti kalau kita mau jalan dua-duanya, maka satu PLC ini kita bisa lewat yang USB, terus kemudian yang HMI kita bisa lewat yang RS232. Ini kita open sekuensial lampunya. Ini kemarin sudah kita buat. Oke, nah kemudian kita compile. Ya, kita close. Nah, nanti kita perhatikan ini adalah setiap sekuensialnya saya menggunakan indikator W atau work area, ya. Ini dari W10 untuk yang start stop dan sekuensial 1 dan seterusnya. Terus kemudian saya gunakan W0 dan W0.1 itu digunakan untuk start stop yang ada di HMI, ya. Nanti kita akan mengganti work area di sini dengan holding area. Sekarang kita coba dulu dengan menggunakan yang work area. Maka saat ini kita online, ya. Nah, di sini kita mau jalankan, kita bisa start dari sini. Ini kalau saya start, maka lampu menyala. Nah, di sini lampu yang di luar juga menyala. Ini indikasinya lampu kuning, nanti lampu merah, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau pas saat lampu 2 nyala, ini kita cabut listriknya. Ya, ini kita cabut listriknya. Nah, ini pas kondisi lampu 3 sudah menyala gitu ya, listriknya tadi. Nah, sekarang kita akan hidupkan lagi listriknya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan mati semua. Karena sistem akan kembali ke posisi awal. Jadi posisi terakhir tadi yang hidup itu tidak diingat oleh dia karena akan hilang. Mengingat sumber listriknya ke PLC mati. Nah, ini kita tidak menginginkan hal itu. Kita menginginkan jika kondisi terakhir lampu 2 menyala, maka kalau nanti listrik dihidupkan, maka dia akan melanjutkan dari lampu 2 dan seterusnya. Oke, maka kita lihat sekarang program PLC-nya kita ganti. Ini kita open, tidak usah kita simpan. Kita sudah membuat. Tadi diingat di sini ini pakai W ya, pakai W.
Nah, sekarang kita ganti W itu dengan H, ya. H itu adalah holding area, di mana holding area ini akan dipertahankan di kondisi akhirnya apabila listrik kita mati, ya, maka dia akan disimpan, kondisi terakhirnya akan disimpan. Ini H semua kita ganti. Jadi yang tadinya W itu kita ganti dengan H kecuali yang start stop di sini, karena ini untuk mensimulasikan start dan stop. Jadi sekarang kita menggunakan holding area. Nah, sekarang sudah holding area, sekarang kita akan lihat di sini, kita online simulasi. Oh, ini kita harus download dulu ya. Ini kita matikan dulu. Ini belum kita download, tadi baru kita buka. Kita koneksikan ke PLC kita, kemudian kita download. Oke. Maka dia akan kembali ke run mode. Nah, ini posisinya lewat USB, jadi kita bisa connect dua-duanya. Kita bisa connect HMI-nya yang melalui RS232. Nah, sekarang kita jalankan dari sini. Nah, ini lampu 1 menyala, dilanjutkan dengan lampu 2, dilanjutkan dengan lampu 3, dan seterusnya. Nah, sekarang nanti saat lampu 2 menyala, listriknya kita matikan. Saat lampu 2 menyala, nah ini listriknya kita matikan. Berarti dia mengingat kondisi lampu 2 itu adalah menyala pada kondisi akhir listrik mati tadi. Nah, misalnya listriknya mati. Nah, ini tadi ada catatan di manualnya CP1E bahwa ini dipertahankan dalam waktu 50 jam. Jadi kalau mati suplai listriknya lebih dari 50 jam, maka dia akan hilang gitu ya. Maka harus dipastikan bahwa itu tidak terjadi lebih dari 50 jam. Ini sekarang kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan melanjutkan ini. Ya. Melanjutkan di sini. Ya. Dia akan melanjutkan. Nah, Anda lihat di situ. Nah, jadi tidak mengulang dari awal. Nah, ada di beberapa kasus yang mungkin dibutuhkan hal itu, gitu ya. Tetapi catatannya di sini tadi nilai timernya itu terulang dari awal. Jadi meskipun lampu 2 tadi itu menyala, tetapi dia dari hitungan timer awal. Jadi kalau dinyalakan 5 detik ya dia akan menyala urut dari lampu 2 selama 5 detik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.